Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Padamu Tuhan dan Allah. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa, meminta hikmat yang berasal dari Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami semua. Kami juga sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berkenankan kami untuk mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 berkata begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan di hari ini, hidup sebagai persembahan bagi Tuhan. Saudara-saudara, ada satu kalimat bijak dalam teori kepemimpinan, yaitu pemimpin yang hebat, yaitu pemimpin yang dapat mempersiapkan pemimpin baru. Ini bukanlah teori kepemimpinan yang biasa, tapi teori kepemimpinan Kristus. Kristus mau memilih dan mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin sekaligus pelayan dalam memberitakan Injil. Itu juga yang dilakukan oleh Paulus sebagai rasul yang lebih tua. Dia mempersiapkan dan membimbing Timotius yang masih muda dengan pengajaran dan teladan yang luar biasa. Saudara-saudara, ada satu istilah populer dalam bahasa Inggris, tapi juga sudah menjadi satu karya ilmiah di bidang teologi, berjudul Theology from Zero to Hero. Ini sangat cocok diberikan kepada Rasul Paulus yang merupakan salah satu rasul sekaligus teolog yang luar biasa di masa Perjanjian Baru. Hampir setengah kitab di Perjanjian Baru adalah tulisan Rasul Paulus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Sebelum dipakai menjadi rasul,
Paulus adalah pribadi yang sangat bengis, sangat membenci Yesus Kristus, pengikut-pengikutnya, bahkan tak segan-segan menganiaya para pengikut Kristus. Termasuk salah satunya Stefanus. Sebelum hidup di dalam Kristus, Paulus hidup sangat jauh dari kehendak firman Tuhan. Dia ada di titik terendah dan hidup dalam kesia-siaan. Tapi sesudah dipilih dan dipakai oleh Kristus, Paulus menjadi rasul yang luar biasa dalam pemberitaan Injil. Itulah makna dari from zero to hero. Saudara-saudara, khusus dalam ayat renungan ini kita dapat melihat bahwa Paulus membimbing Timotius dengan pengajaran sekaligus teladan yang luar biasa. Paulus memotivasi soal semangat memberitakan Injil, berani melawan ajaran-ajaran sesat, menguasai diri. Tapi juga Paulus mengatakan bahwa dia tak lama lagi akan segera mengakhiri pertandingannya. Ada satu makna yang sangat penting di sini, yaitu Paulus sangat bersyukur karena dia sudah memberi hidupnya sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan dengan melayani. Itulah yang mau disampaikan kepada Timotius, supaya Timotius juga menjadi pelayan yang tetap setia, penuh semangat, dan menjadi teladan bagi jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini memberikan motivasi firman bagi kita semua. Pertama, ada satu filosofi bernama filosofi ABCD. A adalah Anda, B adalah born atau lahir, C adalah choice, tapi juga dapat berarti Christ, D adalah die atau mati. Maknanya yaitu kehidupan Anda punya kisah soal lahir, pilihan selama hidup, dan kematian. Paulus memberikan teladan dan pengajaran yang luar biasa bahwa hidupnya menjadi sangat bermakna karena dia memilih Kristus. Kita bisa saja lahir dengan cara berbeda dan mati dengan cara berbeda. Tapi ada satu yang harus sama, yaitu hidup bersama Kristus. Di dunia ini ada begitu banyak pilihan, tapi hanya ada satu pilihan yang tepat, yaitu hidup bersama Kristus. Yang kedua, motivasi yang sangat berharga bagi kita semua dalam bidang pelayanan gereja. Paulus menunjukkan teladan yang luar biasa, walaupun dia rasul yang lebih tua dari Timotius, tapi Paulus tak pernah menganggap rendah Timotius. Sebaliknya, dia menganggap Timotius sebagai anak rohani yang sangat dikasihinya. Ini prinsip yang sangat penting dalam kehidupan pelayanan. Sesama pelayan tidak boleh ada pelayan yang menganggap diri lebih hebat dan lebih super dari pelayan lainnya. Sebaliknya, belajar dari filosofi sepak bola. Ada pemain yang lebih tua, tapi terkadang juga ada pemain yang lebih muda. Tidak saling memandang remeh, tapi mereka bekerja bersama-sama, saling melengkapi, menjadi satu tim yang kuat. Dan yang ketiga, firman ini memberi makna bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, dengan cara hidup sungguh-sungguh sesuai firman-Nya. Di akhir renungan ini, ada kalimat bijak yang berkata, "Jadilah besar tanpa mengecilkan orang lain. Jadilah benar tanpa menyalahkan orang lain. Jadilah tinggi tanpa merendahkan orang lain. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Tapi alangkah baiknya saat kita maju bersama, supaya sama-sama maju." Itulah teladan yang sangat inspiratif dari Paulus dan Timotius. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh memberikan kesempatan kami belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Biarlah bagian firman Tuhan di hari ini membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin taat dan setia di hadapan Engkau ya Tuhan. Hidup kami semakin diperbarui lewat firman yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan berkati semua anggota jemaat yang selalu setia mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan kiranya berkati mereka dalam setiap aktivitas, dalam setiap harapan kerinduan mereka.
senantiasa berada dalam penyertaan, perlindungan, bahkan pemberkatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa yang boleh kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua bersama dengan keluarga kita masing-masing. Shalom.